Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello lucky people, mari kita upgrade ilmu pengetahuan kita dengan mempelajari konsep asesmen pembelajaran digital. Bersama saya, Maulidatul Awwaliyah dari SMP Negeri 2 Palimanan. Asesmen atau penilaian merupakan komponen penting dalam proses dan penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya, karena keduanya itu saling berkaitan. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil asesmennya. Asesmen yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik lagi. Sebelumnya, mari kita pelajari apa itu yang disebut dengan asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Kutipan buku modul 1, konsep asesmen, evaluasi, dan kaitannya dengan pembelajaran yang diambil dari halaman 1-8, karangan dari Profesor Dr. Anita Yus, MPD, tahun 2020. Asesmen ini berfungsi untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid, agar guru mengetahui sejauh mana tahap perkembangan dan capaian belajar murid. Mengapa guru harus melakukan asesmen? Nah, berikut ini adalah 4 tujuan utama asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen bertujuan untuk menilai kompetensi peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. 2. Untuk memberikan umpan balik yang efektif. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Tujuan asesmen yang terakhir adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Oke lucky people, berikut ini saya menampilkan 2 gambar siswa yang sedang melakukan asesmen. Menurut kalian, manakah yang lebih menarik? Ya, gambar nomor 2. Kenapa? Karena gambar nomor 2 adalah asesmen yang menggunakan pembelajaran digital. Asesmen pembelajaran digital. Pendidikan telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek utama dari transformasi ini adalah pengenalan asesmen digital dalam pembelajaran. Asesmen digital
membuka peluang baru untuk memantau pemahaman dan kemajuan siswa secara lebih efektif. Penggunaan media digital dalam asesmen atau penilaian memiliki beberapa kelebihan, di antaranya lebih efektif, efisien, fun, dan komprehensif. Penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi sangat menghemat waktu, biaya, dan membuat proses pembelajaran serta penilaian lebih komprehensif, terarah, dan ramah, serta menawarkan umpan balik yang sangat cepat. Kemudian, siswa juga lebih penggunaan media digital dalam asesmen atau penilaian memiliki beberapa kelebihan, di antaranya lebih efektif, efisien, fun, dan komprehensif. Penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi sangat menghemat waktu, biaya, dan membuat proses pembelajaran serta penilaian lebih komprehensif. Media digital menawarkan berbagai fitur menarik yang bisa digunakan untuk melakukan asesmen, seperti membuat games, kuis, ataupun survei, sehingga penilaian atau asesmen terasa lebih menyenangkan dan tidak monoton bagi para siswa. Nah, bagaimana Lucky People? Menarik bukan? Selanjutnya, saya akan membahas salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk melakukan asesmen. Kahoot. Kahoot merupakan salah satu platform online yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Kahoot adalah salah satu media pembelajaran online yang berisi kuis dan permainan. Kahoot juga bisa dipahami menjadi media pembelajaran yang interaktif karena bisa digunakan pada aktivitas belajar mengajar, misalnya melakukan pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, pengayaan, dan lain sebagainya. Salah satu syarat untuk mengaplikasikan Kahoot ialah harus memiliki akun Gmail atau akun lainnya. Kahoot sendiri mempunyai 4 fitur, yaitu games, kuis, diskusi, dan survei. Untuk permainan bisa dibentuk jenis-jenis soal dan memilih jawaban, serta waktu yang dipakai untuk menjawab soal tersebut. Oke Lucky People, kalian pasti penasaran bagaimana cara membuat survei, games, atau kuis menggunakan platform Kahoot. Langsung saja, let's check it out! Oke, jadi inilah step-step untuk membuat kuis di Kahoot. Sebelumnya, kalian harus membuat akun dulu nih sebelum membuat kuis di platform Kahoot. Langkah yang pertama, ketik kahoot.com pada browser di laptop kalian. Kemudian, lihatlah di pojok kanan atas. Jika kalian sudah memiliki akun, maka klik login. Namun, jika belum memilikinya, maka klik sign up untuk mendaftar. Kemudian, langkah yang ketiga, pilihlah salah satu di antara keempat tipe akun, yaitu teacher, student, personal, dan profesional. Disarankan kalian untuk memilih yang teacher, karena di situ banyak terdapat template ataupun fitur yang menarik
gratis yang bisa diakses. Lalu langkah yang keempat adalah memasukkan tanggal lahir. Dan langkah yang kelima, buatlah username-nya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan email dan password. Kemudian setelah selesai mendaftar, tampilannya akan menjadi seperti ini loh. Scroll ke bawah dan temukan continue for free untuk mengakses Kahoot dengan gratis. Oke, pendaftaran selesai. Lalu sekarang kalian bisa membuat kuis dengan Kahoot. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkah untuk membuat kuisnya nih di Kahoot. Yang pertama, klik Create a Kahoot untuk membuat kuis baru. Langkah yang kedua, pilih menu setting untuk mengubah data terkait kuis yang dibuat seperti nama ataupun judul, deskripsi, gambar cover, dan bahasa. Langkah yang ketiga, lihatlah di sisi kanan, kalian bisa mengubah tema kuis agar terlihat lebih menarik. Pilihlah tema yang gratis atau tidak berbayar. Langkah yang keempat, klik Add Question untuk menambahkan pertanyaan. Di sisi kanan, terdapat pengaturan tentang kuis. Ada question type yang mengatur tipe menjadi kuis atau benar salah. Kemudian ada time limit, yaitu batas waktu untuk menjawab antara 20 detik sampai 4 menit. Ada pula points untuk mengatur poin yang akan didapatkan jika jawaban benar. Step yang kelima, kalian klik Start Typing for Questions untuk menambahkan pertanyaan. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan media seperti foto dan video dengan menekan tanda tambah yang ada di tengah. Langkah yang keenam, tulis jawaban pada 4 kolom yang disediakan. Kemudian, kolom bisa ditambah sesuai kebutuhan dan tingkat kelas dengan mengklik Add More Question. Tampilan contoh di sini menggunakan 2 tipe atau jenis soal, yaitu yang pertama adalah soal kuis benar atau salah, dan tipe soal yang kedua menggunakan tipe soal pilihan ganda. Step yang terakhir nih, setelah selesai, klik preview untuk melihat kuis yang telah kita buat. Selanjutnya, klik save untuk menyimpan kuis. Dan semua langkah untuk membuat kuis telah selesai. Oke lucky people, untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mengakses link dan mengisi soal-soal yang ada di Google Form. Demikian penjelasan dari saya tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Semoga bermanfaat. See you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.